Embriologi susunan pencernaan. Susunan pencernaan manusia mulai terbentuk pada kehidupan mudigah hari ke-22 sebagai akibat dari pelipatan mudigah ke arah cephalocauda dan lateral, sehingga rongga yang dibatasi endoderm sebagian tercakup ke dalam mudigah dan membentuk usus sederhana. Pada bagian kepala dan ekor mudigah, usus sederhana membentuk tabung buntu masing-masing, yaitu usus sederhana depan foregut, usus sederhana belakang hindgut, dan usus sederhana tengah midgut. Terlihat pada gambar yaitu usus sederhana depan atau foregut ini terletak di sebelah kaudal tabung faring dan membentang hingga ke tunas hati. Sedangkan usus tengah mulai dari sebelah kaudal tunas hati dan berjalan ke suatu tempat kedudukan yang pada orang dewasa membentuk pertemuan 2/3 kanan dan 1/3 kiri kolon transversum. Usus belakang yang membentang dari 1/3 kiri kolon transversum hingga ke membran cloacalis. Usus depan akan menjadi rongga mulut, faring, esophagus, lambung, dan duodenum. Yang pertama yaitu esophagus. Ini merupakan gambar perkembangan diverticulum respiratorium dan esophagus. Yang A itu akhir minggu ketiga, B dan C minggu keempat. Pada minggu keempat, dinding ventral usus depan terdapat diverticulum respiratorium atau tunas paru yang berbatasan dengan faring. Diverticulum ini berangsur-angsur dipisahkan dari bagian dorsal foregut melalui septum oesophagotracheal. Dengan cara ini, usus sederhana depan terbagi atas, bagian ventralnya yaitu primordium pernafasan, yang bagian dorsalnya oesophagus. Pada mulanya, oesophagus sangat pendek, akan tetapi dengan gerak turun jantung dan paru-paru, ia memanjang dengan cepat. 2/3 bagian atas otot bersifat serat lintang yang berasal dari mesencim sekitarnya dan disarafi oleh NX. 1/3 bagian bawah ototnya bersifat polos dan disarafi plexus splanchnicus. Pertumbuhan lambung mulai pada minggu keempat sebagai suatu pelebaran usus depan yang berbentuk kumparan. Minggu-minggu berikutnya kedudukannya sangat berubah akibat perbedaan kecepatan pertumbuhan pada berbagai dindingnya dan perubahan kedudukan alat-alat di sekitarnya. Perubahan kedudukan lambung karena ia berputar sekitar sumbu memanjang dan sumbu anteroposterior. Ini merupakan gambar perputaran lambung 90 derajat serta pembentukan kurvatura mayor dan kurvatura minor. Di sekitar sumbu memanjang, lambung melakukan putaran 90 derajat searah jarum jam. Akibatnya, yang pertama sisi kiri menghadap ke depan, yang kedua sisi kanan menghadap ke belakang, yang ketiga NX kiri yang semula mensarafi kiri menuju depan, NX kanan yang semula mensafari kanan menuju belakang. Terlihat pada gambar sebelumnya. Selama perputaran ini, bagian dinding belakang lambung tumbuh lebih cepat dari bagian depannya. Hal ini mengakibatkan pembentukan kurvatura mayor dan kurvatura minor. Ujung kepalik dan kaudal lambung pada mulanya terletak di garis depan. Selama pertumbuhan, bagian kaudal dan bagian pilorus bergerak ke kanan dan ke atas, dan bagian kepalik atau bagian kardia ke kiri dan ke bawah. Dengan ini, sumbu panjang lambung berjalan dari kiri dan ke kanan bawah. Pada tingkat perkembangan ini, lambung terikat pada dinding dorsal dan ventral tubuh melalui mesogastrium dorsal dan ventral. Perputaran di sekitar sumbu manjang menarik mesogastrium dorsal ke kiri. Dengan demikian membantu pembentukan bursa ommentalis, yaitu kantong peritoneum di belakang lambung. Ini merupakan gambar pembentukan bursa ommentalis pada mesenterium dorsal. Kelainan kongnital pada usus depan yaitu stenosis pilorus disebabkan oleh otot-otot melingkar di daerah pilorus menebal sehingga terjadi penyempitan rongga pilorus.
Akibatnya, perjalanan makanan tersumbat sehingga anak muntah hebat dan proyektil. Yang ketiga yaitu duodenum. Duodenum terbentuk dari bagian akhir foregut dan bagian atas midgut. Titik pertemuan foregut dan midgut ini terletak tepat distal dari tunas hati. Sementara lambung berputar, duodenum mengambil bentuk lengkung seperti huruf C dan akhirnya terletak retroperitoneal. Perkembangan usus sederhana tengah atau midgut. Perkembangan usus tengah ditandai oleh cepat memanjangnya usus dan mesenteriumnya, sehingga terbentuk jerat usus primer. Pada puncaknya, jerat ini tetap berhubungan dengan kandung telur melalui ductus vitellinus yang sempit. Bagian kranial jerat usus akan membentuk bagian distal duodenum, yeyunum, dan uleum atau sebagiannya. Bagian kaudal jerat usus akan membentuk bagian bawah ileum, caecum, appendix, kolon ascendens, 2/3 proxima kolon transversum. Perbedaan antara bagian kranial dan kaudal jerat usus ductus vitellinus tetap ada pada orang dewasa yang dikenal sebagai diverticulum Meckel dan diverticulum ileal. Hernia fisiologi. Pertumbuhan jerat usus primer sangat pesat terutama bagian kranialnya. Yang kedua, akibat pertumbuhan yang cepat ini dan perluasan hati yang serentak, rongga perut untuk sementara terlalu kecil untuk menampang jerat-jerat usus ini. Akibatnya, jerat ini memasuki kelon ekstra embrional dan tali pusat atau hernia umbilicalis fisiologik yang terjadi pada minggu ke-6. Ini merupakan gambar pembentukan gelung usus primer pada usus tengah. Perkembangan gelung usus primer ditandai oleh pemanjangan yang pesat terutama di bagian kranial. Sebagai akibat pertumbuhan cepat ini dan membesarnya hati yang terjadi secara serentak, rongga abdomen untuk sementara menjadi terlalu kecil untuk menampung semua usus dan gelung tersebut masuk ke rongga selom ekstraembrional di dalam tali pusat selama minggu ke-6. Perputaran usus tengah. Bersamaan dengan pertumbuhan memanjangnya, jerat usus sederhana akan berputar di sekitar poros yang dibentuk oleh amesentrika superior. Perputaran terjadi 20 derajat yang terdiri atas 90% selama herniasi, 180 derajat selama jerat usus kembali ke rongga perut. Perputaran ini berlawanan dengan arah jam. Usus besar cukup bertambah panjang, sedangkan jejunum dan ileum selain bertambah panjang juga akan membentuk jerat-jerat bergelung selama perputaran. Ini merupakan gambar herniasi umbilicalis fisiologis dan rotasi gelung usus primer. Pada minggu ke-10 menghilangnya mesonefros, berkurangnya pertumbuhan hati, dan bertambah luasnya rongga abdomen membuat gelung usus yang mengalami herniasi kembali ke dalam rongga abdomen. Retraksi jerat yang mengalami herniasi. Akhir bulan ke-10, jerat usus yang mengalami herniasi mulai kembali ke dalam rongga perut. Hal ini mungkin disebabkan oleh menghilangnya mesonefros, berkurangnya pertumbuhan hati, dan bertambah luasnya rongga perut. Bagian proksimal yeyunum merupakan bagian pertama yang masuk dan mengambil tempat di sisi kiri. Jerat yang masuk berikutnya makin lama makin menetap di sisi kanan. Gelembung caecum yang merupakan bagian kaudal jerat usus sederhana terakhir masuk ke rongga perut. Untuk sementara terletak langsung di bawah lobus kanan hati. Retraksi jerat yang mengalami herniasi. Dari sini, gelembung caecum bergerak turun ke dalam fase iliaka kanan sambil membentuk kolon ascendens flexura hepatica. Selama proses ini, ujung distal gelembung caecum membentuk sebuah diverticulum yang sempit disebut appendix sederhana. Appendix berkembang selama penurunan kolon sehingga kedudukan terakhir terdapat di belakang caecum dan di belakang kolon. Kelainan kongnital pada usus tengah yang pertama, fiksasi jerat-jerat usus, terjadi akibat mesenterium tertekan pada dinding belakang perut dan beberapa daerah.
sehingga selaput ini bersatu dengan peritonium parietal. Akibatnya, jerat-jerat usus tertentu akan melekat pada kedudukannya. Yang kedua, sisa-sisa ductus vitellinus. Sebagian kecil, kurang lebih 2-4%, ductus vitellinus tetap ada membentuk sebuah kantong pada ileum atau diverticulum mactel. Pada orang dewasa, diverticulum ini terletak kurang lebih 40-60 cm dari valvula iliocalis pada tepi ileum yang berhadapan dengan mesenterium. Fistula umbilicalis atau fistula vitellina. Kadang-kadang ductus vitellina dipertahankan seluruhnya, sehingga membentuk hubungan langsung antara pusat dengan saluran pencernaan. Dalam hal ini, tinja dapat keluar melalui pusat. Kista vitellina atau enterokistoma, kedua ujung ductus vitellinus diubah menjadi tali-tali fibrosa, sedangkan bagian tengah membentuk kista yang besar. Karena tali-tali fibrosa ini melintas rongga peritonium, jerat-jerat usus mudah terjerat di sekitarnya sehingga menyebabkan tersumbat dan menimbulkan strangulasi. Yang ketiga, omphalocele. Jerat-jerat usus gagal kembali dari tali pusat ke dalam rongga perut. Akibatnya, jerat-jerat tersebut tetap berada dalam kolom ekstraembrional dari tali pusat. Pada saat lahir, herniasi jerat-jerat ini menyebabkan pembengkakan yang besar pada tali pusat dan hanya ditutupi oleh amnion. Yang keempat yaitu hernia umbilicalis atau congenitalis. Pada kelainan ini dilapisi otot dan kulit di sekitar pusat tidak ditemukan, sehingga lapisan permukaan hanya dibentuk oleh amnion. Alat-alat dalaman kembali ke dalam rongga perut, tetapi menerobos lagi keluar pada masa janin, sehingga menonjol keluar dan ditutupi oleh peritoneum dan amnion tanpa kulit. Pada kasus yang berat, semua alat dalaman termasuk hati ditemukan di luar rongga perut. Keadaan ini disebut eventratio viscera abdominis atau gastrokizis. Yang kelima, kelainan putaran jerat usus. Jerat usus sederhana dalam keadaan normal berputar 27 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau putaran hanya 90 derajat, kolon dan kakeum yang mula-mula kembali akan menempati sisi kiri rongga perut. Jerat-jerat yang lain akan terletak makin ke kanan. Bila putaran jerat usus terbalik 90 derajat sesuai arah jarum jam, kolon transversum menyilang. Amesenterika superior. Bahaya untuk dari kelainan ini yaitu terpilinnya jerat usus yang dapat menyebabkan belitan pada arteri, sehingga menimbulkan penyumpatan pembuluh dari jerat tersebut. Yang kedua, penyumpatan langsung jerat oleh ikatan-ikatan peritoneum. Yang keenam, bentuk ganda saluran pencernaan. Bentuk ganda jerat-jerat dapat terjadi di mana-mana sepanjang saluran pencernaan. Paling sering terjadi di daerah ileum yang dapat berupa divertikulum kecil dan kista. Yang ketujuh, atresia dan stenosis usus. Dapat terjadi di semua tempat sepanjang jerat usus sederhana. Pada atresia atau tidak ada rongga sama sekali, biasanya terbentuk sekat pemisah yang tipis melintasi rongga usus. Pada stenosis atau penyempitan rongga, mungkin disebabkan rekanalisasi rongga yang tidak sempurna. Akibat stenosis ini yaitu peregangan bagian proksimal, penyempitan bagian distal. Biasanya terjadi pada duodenum dengan gejala-gejala yaitu duodenum proksimal stenosis sangat melebar, muntah-muntah yang hebat dengan cairan berwarna empedu. Selanjutnya, perkembangan usus sederhana belakang. Usus sederhana belakang membentuk sepertiga distal kolon transversum, kolon ascendens, stigmoid, rektum, dan bagian atas kanalis analisis. Bagian usus sederhana belakang bermuara ke dalam kloaka atau suatu rongga yang dilapisi entoderem yang berhubungan langsung dengan entoderem permukaan.
Pada pertemuan antara entoderm dan ektoderm terbentuk membran kloakalis. Pada perkembangan selanjutnya, tumbuh septum urektal pada sudut antara allantois dan usus belakang. Sekat ini berlanjut tumbuh ke kaudal sambil membagi kloaka menjadi sinus uregenitalis sederhana yang bagian depan dan bagian belakangnya yaitu kanalis anorektalis. Kelainan kongnital pada usus bagian belakang yaitu anus imperforatus dan atresia ani. Pada kasus yang ringan, kanalis analasis berakhir buntu pada membran analis yang hanya dipisahkan oleh sekat pemisah. Pada kasus yang berat dapat ditemukan lapisan tebal, jaringan ikat. Ini disebabkan oleh kegagalan perkembangan lubang anus dan atresia rekti. Yang kedua, fistula rekti. Sering berhubungan dengan anus imperforatus. Dapat ditemukan antara rektum dan vagina atau fistula rectovaginalis, antara rektum dan vesika urinaria atau uretra, fistula urerectalis, dan di daerah perineum atau fistula rectoperinalis. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang morfogenesis kelenjar pencernaan, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Yang pertama yaitu hati dan kandung empedu. Pada pertengahan minggu ketiga, primordium hati tampak sebagai pertumbuhan epitel endoderm pada ujung distal usus depan. Pertumbuhan ini dikenal sebagai diverticulum hepatis atau tunas hati. Terbentuk dari sel-sel yang berproliferasi dengan cepat dan menembus septum transversum, yaitu lempeng mesoderm antara rongga perikardium dan tangkai kantung kuning telur. Dapat teman-teman lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, mesogastrium ventral. Mesoderm pada permukaan hati berdiferensiasi menjadi peritoneum visceral, kecuali pada permukaan kranialnya yang disebut dengan pars affixa hepatis, di mana hati tetap berhubungan dengan sisa septum transversum asli. Bagian sekat ini terdiri atas gumpalan mesoderm yang padat dan akan membentuk pars tendinosa diafragma. Dapat teman-teman lihat pada gambar di bawah. Lalu, pada minggu ke-10, berat hati kurang lebih dari 10% berat badan seluruhnya. Fungsi homopoietiknya, sarang-sarang besar sel berproliferasi yang menghasilkan sel darah merah dan putih. Ditemukan di antara sel-sel hati dan pada dinding pembuluh darah. Kegiatan ini berangsur-angsur berkurang pada 2 bulan terakhir kehidupan dalam rahim, dan hanya tersisa pulau-pulau kecil pembentuk darah pada saat akhir. Berat hati pada saat itu hanya 7% dari berat badan seluruhnya. Pada minggu ke-12, empedu dibentuk oleh sel-sel hati. Sementara itu, oleh karena kandung empedu dan ductus cysticus telah berkembang dan ductus cysticus telah bersatu dengan ductus saluran pencernaan, sebagai akibatnya isinya menjadi berwarna hijau gelap. Karena perubahan kedudukan duodenum, muara ductus choledocus berangsur-angsur bergeser dari posisinya semula di depan menjadi di belakang, dan sebagai akibatnya ductus choledocus didapati berjalan menyilang di belakang duodenum. Berikut gambar pergeseran dari ductus choledocus seiring perubahan kedudukan duodenum. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas dibentuk oleh 2 tunas yang berasal dari lapisan endoderm duodenum. Yang pertama, tunas pankreas dorsal terletak di dalam mesenterium dorsal. Yang kedua, tunas pankreas ventral terletak di dekat ductus choledocus. Ketika duodenum berputar ke kanan dan membentuk angka 6, tunas pankreas ventral bermigrasi ke dorsal dengan cara serupa dengan bergesernya muara ductus choledocus. Akhirnya, tunas pankreas ventral tepat berada di bawah dan di belakang tunas pankreas dorsal. Parenkim dan susunan saluran dalam tunas pankreas dorsal dan ventral bersatu. Berikut merupakan gambar dari pergeseran tunas pankreas ventral ke arah dorsal.
Selanjutnya, tunas ventral membentuk prosesus uncinatus dan bagian bawah kaput pankreas, sedangkan bagian kelenjar lainnya berasal dari tunas dorsal. Ductus pancreaticus mayor atau wirsumi terbentuk dari bagian distal saluran pankreas dorsal dan seluruh pankreas ventral. Bagian proksimal saluran pankreas dorsal menutup atau tetap dipertahankan sebagai saluran kecil, yaitu ductus pancreaticus accessorius atau biasa disebut dengan Santorini. Ductus pancreaticus mayor bersama ductus coledomus bermuara dalam duodenum di papilla mayor. Muara ductus accessorius bila ada terletak pada papilla minor. Berikut gambar dari kedudukan dan perkembangan akhir pankreas. Pada bulan ketiga, Pulau Langerhans berkembang dari jaringan parenkim pankreas dan tersebar di seluruh kelenjar tersebut. Pada bulan kelima, sekresi insulin dimulai kurang lebih. Sel-sel yang mengeluarkan glukagon dan somatostatin juga berkembang dari sel parenkim. Mesoderm splanchnic yang mengelilingi tunas pankreas membentuk jaringan penyambung kelenjar tersebut. Selanjutnya yaitu morfogenesis sistem pernafasan. Yang pertama yaitu pembentukan paru-paru. Paru-paru membawa derivat ektidermal, mesenkimal, dan kompartemen endodermal, semua dipersembahkan dalam jumlah yang besar dan sisi untuk mendukung respirasi. Kajian selektif gen ekspresi paru dimulai dengan penyusunan daerah regulator dari semua gen protein surfaktan, yaitu SFTPA, SFTPB, SFTPC, dan SFTPD yang dikontrol oleh homoedomain berisi protein tiroid transkripsi faktor 1. Pada manusia, paru-paru berasal dari laryngotracheal groove di dalam endodermal dari primitif embryonic paring pada 5 minggu masa kehamilan. Sebagian laryngotracheal groove pada daerah dorsoventral dari primitif esopagua membentuk rudimen trachea pada saat yang sama memberikan reaksi lateral agar dua tunas cabang utama terbentuk yang bersifat reproducible, berpola bilateral asimetri dari cabang stereotipik, diikuti dengan percabangan dikotom yang dalam lingkungan splanchnic mesenchyme. TF1 adalah marker awal yang berasosiasi dengan sel endodermal paru-paru dan thyroid cell. Terlihat sebelum terbentuknya paru-paru definitif, outgrowth dan percabangan dari TTF1 mengekspresikan sel-sel pengembangan fibroblast, pola Fayard endoderm, formasi tunas paru-paru, dan morfogenesis percabangan. Proses ini memberikan reaksi untuk terbentuknya 2 lobus kiri dan 3 lobus kanan pada paru-paru manusia. Reproducible percabangan berlangsung dilengkapi pada 16 generasi selama 16 minggu. Akhir 7 generasi pada manusia, total 23 generasi, dilengkapi selama bagian akhir pada masa kehamilan. Faktor transkripsi PAX8, TITF1, PDX1, FOXA2, dan marker albumin dan somatostatin mengidentifikasikan sel yang berkontribusi untuk pembentukan organ pada anterior posterior axis AB. TTF1, TITF1 gen diekspresikan pada sisi paru-paru dan pembentukan tiroid yang kemudian sel mengekspresikan PAX8 and TTF1. Alveolisasi dimulai 20 minggu pada manusia dan dilengkapi postnatally. Pada tikus, pembentukan paru juga dimulai dari laryngotracheal groove pada masa kehamilan hari 9 lebih kurang 9,5. Pembentukan pada anterior dilanjutkan pembentukan trakea di vertikulum dari sisi ventral dari parenkial dari primitif foregut. Pembagian trakea terlihat setelah adanya laryngotracheal groove. Saat bodigah berumur 4 minggu, terbentuk di vertikulum respiratorium atau biasa disebut dengan lumbot atau tunas atau bakal paru sebagai suatu benjolan dari dinding ventral usus depan. Pada divertikulum respiratorium inilah nantinya dijadikan tempat untuk menginduksikan TBX4 untuk merangsang pembentukan tunas, pertumbuhan, dan diferensiasi paru.
Epitel lapisan dalam laring, trakea dan bronkos serta paru seluruhnya berasal dari endoderm. Komponen tulang rawan, otot dan jaringan ikat trakea dan paru berasal dari mesoderm splanchnic yang mengelilingi usus depan. Pada awalnya, tunas paru mempunyai hubungan terbuka dengan usus depan. Namun ketika divertikulum membesar ke arah kaudal, terbentuk dua hubungan longitudinal, tracheoesophageal ridge yang memisahkan dari usus depan. Selanjutnya, saat kedua hubungan tersebut menyatu untuk membentuk septum tracheoesophageale, usus depan dibagi menjadi bagian dorsal, esophagus, dan bagian ventral, trakea dan tunas paru. Primordium respiratorik mempertahankan hubungan terbukanya dengan faring melalui ductus laryngitis. Selanjutnya laring. Laring terdiri atas bagian lapisan dalam yang terbentuk dari endoderm dan komponen kartilago, dan otot dibentuk oleh mesenkim arcus faring ke-4 atau ke-6. Selanjutnya, mesenkim ini akan berproliferasi cepat sehingga aditus laringis akan berubah dari bentuknya yang celah sagital menjadi berbentuk T celahnya. Lalu dibentuk aditus laringis dapat dikenali ketika mesenkim dari kedua arcus berubah menjadi cartilago thyroidea, cricoidea, dan arytenoidea. Di saat yang sama, epitel laring juga berproliferasi dengan cepat sehingga terjadi oklusi lumen temporal yang dilanjutkan dengan vakuolisasi dan rekanilisasi yang menghasilkan sepasang recessus lateral ventriculus laringis yang dibatasi oleh lipatan jaringan yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi pita suara sinepi dan palsu. Semua otot laring disarafi oleh cabang-cabang kranial ke-10 nervus vagus. Berikut merupakan gambar dari perkembangan laring. Sewaktu berpisah dengan usus paru, tunas paru akan membentuk trakea dan dua kantong luar lateral tunas bronkos di awal minggu kelima. Masing-masing tunas bronkos membesar dan membentuk bronkos utama kanan dan kiri. Bronkos utama kanan akan membentuk 3 bronkos sekunder, sedangkan yang kiri akan membentuk 2 bronkos sekunder. Dapat dilihat pada gambar berikut. Tunas paru berkembang ke arah kaudal dan lateral rongga paru tubuh sehingga ruang paru atau kanalis perikardioperitonealis menjadi cukup sempit. Saluran-saluran terletak di kedua sisi usus depan dan secara bertahap diisi oleh tunas paru yang terus membesar. Selanjutnya terdapat lipatan pleuroperitoneum dan lipatan pleuroperikardium yang memisahkan kanalis perikardioperitonealis dari rongga peritoneum dan rongga perikardium, dan ruang sisanya akan membentuk rongga pleura primitis. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, semakin berkembang mesoderm yang menutupi luar paru akan menjadi pleura visceral, dan mesoderm yang menutupi dinding tubuh dari bagian dalam menjadi pleura parietal. Rongga di antara pleura visceral dan pleura parietal adalah rongga pleura. Bronkus sekunder akan membelah berulang-ulang secara dikotomis, membentuk 10 bronkus tersier atau segmentalis di paru kanan dan 8 bronkus tersier di paru kiri, menciptakan segmentum bronkus pulmonale pada paru manusia. Sampai bulan ke-7 pranatal, pernafasan sudah dapat berlangsung ketika sebagian sel bronchius respiratorius yang terbentuk kuboid menjadi sel gepentipes. Selama 2 bulan terakhir kehidupan pranatal dan selama beberapa tahun selanjutnya, jumlah sakus terminalis terus meningkat. Dan selain itu, sel-sel yang melapisi sakus yang dikenal dengan sel epitel alveolus tipe 1 pada minggu ke-6 terbentuk jenis sel lain, yaitu sel epitel alveolus tipe 2 yang menghasilkan surfaktan, suatu cairan kaya fosfolipid yang dapat menurunkan tegangan permukaan di pertemuan udara alveol.